Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak akan pernah berhenti lisan kita selalu memuji dan memuja Allah. Dan sebagai seorang muslim, seringkali kami ingatkan, dua susunan kata ini kita yakini sebagai kalimat syukur. Berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, dan itu sangat tidak terbatas. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin benar-benar menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena mulai dari titik sperma yang sekian miliar itu, kita dipilih untuk bisa tersentuh dengan sel telur, akhirnya dipilihlah kita dengan fisik yang sekarang ini untuk lahir dan mengemban tugas sebagai khalifah, terusan atau penerus estafet dari ayah kita semua Adam alaihissalam, dan juga menjalankan syariat dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhirnya semua fasilitas di tubuh kita, mata melihat, telinga mendengar, tangan menjamah, kaki melangkah, dan semua yang ada sistem pencernaan, sistem pertahanan, semua ini dan fasilitas di luar tubuh kita, ada air, ada udara, ada api, apa saja yang akhirnya menjadi fasilitas yang kita bisa gunakan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua itu untuk boleh dinikmati demi untuk ketaatan kepadanya, dan juga tentunya kita syukuri. Dan susunan dua kata ini alhamdulillah adalah kalimat syukur yang sangat luar biasa, mulia dan mudah untuk dilakukan. Termasuk kita bisa hadir bersama-sama sholat berjamaah di masjid ini, dan juga kita menghadiri majelis ilmu setelahnya. Ini sebuah nikmat yang harusnya kita syukuri dan kita pertahankan. Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang paling sempurna jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya, imannya, dan sebaik-baik suri tauladan. Allah memerintahkan kita untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan dan mengucapkan salam hormat kepadanya dijadikan sebagai ibadah. Maka sangat wajar sebagai seorang muslim setelah memuji Allah alhamdulillah kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa bagi ikhwan dan akhwat yang sudah biasa hadir, di pekan ketiga kita ada inspirasi hijrah. Dan tujuannya sudah kita tahu sama-sama kalau yang ikut dari awal, agar kita bisa melihat dan melirik bagaimana saudara-saudara kita yang dulunya mungkin jauh dari agama atau masih terlibat dalam pelanggaran agama, kemudian mereka mendapatkan hidayah. Lalu kemudian bagaimana mereka bisa istiqomah mempertahankan iman mereka, dan kita harap tentunya bertahan sampai meninggal dunia dalam keadaan iman dan Islam yang benar. Nah ini tujuan kita menyampaikan, dan sudah pernah kami sampaikan, inspirasi hijrah ini memang sudah bukan asing ya. Bagaimana Nabi SAW menyambut para orang-orang yang datang untuk masuk Islam dan hijrah meninggalkan masa lalu mereka. Baik itu dari kekufuran kepada keimanan, atau dari masa lalu yang kelam. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Al-muhajiru man hajara ma haramallah. Orang yang hijrah adalah salah satunya orang yang meninggalkan apa yang telah Allah haramkan. Jadi hijrah dari keterpurukan iman kepada kesempurnaan iman, dari maksiat kepada ketaatan, itu juga hijrah. Maka Nabi SAW sangat menyambut semua ini dan merespon mereka, memberikan mereka peluang untuk justru hadir bersama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebelumnya. Jadi ini tujuan kita teman-teman sekalian, sehingga kita tidak monoton selalu ada kajian saja, kajian ilmiah, tapi kita juga coba mengorek dari teman-teman kita yang sudah hijrah. Dan insya Allah cukup banyak ya yang kita dapatkan komen-komen dari teman-teman yang hadir dan nonton juga, ternyata mereka merasakan manfaatnya banyak. Oleh karena itu kita lakukan ini sebulan sekali, dan insya Allah pada hari ini kita sudah kedatangan tamu mungkin tidak asing buat antum semuanya. Tapi insya Allah kita tetap minta beliau untuk memperkenalkan diri dulu, namanya, umurnya, kemudian status keluarganya, baru kemudian kita lebih jauh untuk mengenal beliau pribadi. Fadhal akhi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelumnya jazakallah khairan Ustaz sudah mengundang ke sini, kepada tim KHB juga, kepada Nurul Iman juga. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Nama saya lahir Muhammad Kausar Hikmat. Mungkin orang taunya Uki ya di pekerjaan lamanya. Alhamdulillah umur saya sudah 43 sekarang. Istri 1 dan anak alhamdulillah 4. Tapi Allah wafatkan 1. Seperti itu.
Jadi itu insya Allah mungkin nama beliau sudah tidak asing di umur dan juga status keluarganya. Semoga insya Allah anak antum yang Allah wafatkan tadi satu ya. Mudah-mudahan jadi tambahan amal pada hari kiamat nanti. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan bahwasanya nanti akan terdengar suara gemuruh di depan surga. Dan Allah bertanya kepada para malaikat, suara apakah itu? Padahal Allah, kata Nabi SAW, sudah tahu suara apa itu. Tapi Allah sengaja bertanya kepada para malaikatnya. Maka para malaikat mengatakan itu adalah anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Mereka minta agar orang tua mereka dimasukkan ke dalam surga bersama mereka. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, masukkan mereka bersama orang tuanya ke surga. Jadi bagi saudara-saudara kita muslim yang memang meninggal, wafat anaknya yang Allah titipkan dari 4 bulan semenjak ditiupkan ruh atau sampai sebelum balik, maka itu semua insya Allah kebaikan dulu. Allah SWT lebih tahu kenapa hanya menentukan ajal atau umurnya sampai di situ. Baik, mungkin ikhwah dan akhwat kita di sini, Akhi Uki mau lebih jauh mengenal. Mungkin juga sudah ada yang mengikuti cerita hijrah antum ya. Tapi karena memang acara kita ini inspirasi hijrah, mungkin perlu ditahu background ya. Lalu antum. Seperti sudah tidak asing antum dulu sebagai seorang musisi. Nah, seperti apa ini ceritanya nih masalah musik nih? Apa memang itu hobi dari kecil atau memang itu adalah kegemaran keluarga atau apa yang kira-kira ceritanya seperti apa? Oke. Mungkin semua awalnya tuh waktu sempat tinggal di Australia waktu itu karena bapak kerja di sana juga ya. Di tahun berapa itu? Itu tahun 89 berangkat, pulang tahun 1993. Dan ketika itu juga waktu berangkat ke Australia juga, insya Allah ya kita agak susah juga untuk kalau kita dari sudut pandang agama untuk bisa, bahkan di area saya itu nggak ada masjid waktu itu tahun 89 ya. Jadi sangat jauh dari agama. Tinggal di sana selama 4 tahun. Tapi lingkungannya itu tahun 90-an itu sangat kental dengan musik di Australia. Pokoknya di dunia itu masih SD berarti ya? Itu SD kelas 2. Gitu. Jadi di sekolah pun juga mulai dari gaya berpakaian kita udah kayak musisi, udah mulai dengerin lagu tuh di situ. Kakak saya juga senang musik, semua keluarga. Walaupun bapak sama ibu itu nggak begitu tertarik terhadap musik, cuma mereka senang gitu. Cuma yang bikin tertariknya pada saat itu adalah lingkungan, teman-teman, gaya hidup, segala macam. Setelah itu pulang ke Indonesia, masuk SD, di situ juga masih diterusin. Nyampe di Indonesia juga masih happening. Maksudnya juga. Maksudnya nyambung SD-nya nih dari Australia? Dari Australia pulang kelas 6 SD. Nyampe di sini nyambung kelas 6 SD. Nah puncaknya di SMP. Begitu mulai balik biasanya kan laki-laki itu senang perhatian gitu ya. Dan pada saat itu memang yang kelihatan keren, kelihatannya menarik itu adalah pemain band gitu, lingkungan. Dan sejak kelas 1 SMP itu pertama dibeliin gitar sama bapak. Bapak bilang ada dari jalur kakek juga suka main kecapi dulu gitu, mungkin ada bakat. Dari situ mulai belajar gitar dari SMP, mulai ngeband dari SMP. SMA udah mulai kerja main di klub-klub malam. Itu yang kita manggung jam 12 malam gitu ya. Itu SMA kelas 2 itu sampai ibu kesel, gitar tuh disembunyiin. Kamu belajar dulu, jangan dulu cari duit segala macam gitu. Tapi karena ya gitu, melawan orang tua, kita tetap bawa, tetap manggung. Saya ingat banyak sekali orang tua jadi berantem gara-gara itu gitu. Di masa itu pelaksanaan agama sudah berjalan, kayak sholat 5 waktu misalnya? Alhamdulillah kalau sholat, alhamdulillah ibu saya yang sangat-sangat push untuk jaga gitu ya. Dari sisi sholat 5 waktunya, alhamdulillah jalan. Jadi sholat isya dulu baru ke klub malam gitu? Kan jaga sholat 5 waktu kan? Nah Ustadz, jadi iya. Ada yang tanya, ada musolanya katanya. Masya Allah, jadi kadang-kadang kita itu benar, sebagian teman juga ada satu yang waktu itu di band yang dia juga sholat. Jadi memang kita sholat bareng-bareng, habis itu kita manggung. Dan anehnya kita nggak ngerasa nggak ada kecanggungan gitu ya, habis sholat langsung manggung.
di tempat orang yang maaf mabok gitu ya, kayak yang biasa-biasa aja gitu. Nah kita jalanin itu. Tetap ibu juga sampai ya mendatangkan guru ngaji segala macam. Cuma agama pada saat itu ya hanya semacam kewajiban aja mungkin ya. Nanti beres sholat udah buru-buru banget. Intinya berarti pada saat itu bermain band juga dan tetap agama dihadirkan oleh ibu ya. Diingatkan sholat gitu, Ya. guru ngaji segala macam. Itu di SMA? Itu SMA. Nah semenjak waktu masuk kuliah itu saya ingat semester 1 tuh mau masuk UAS sambil ditelepon manajer, ini jadwal rekaman sekarang. Tinggal pilih mau terus sekolah atau udah tinggalin. Jadi saya tinggalin UAS, cabut ke Jakarta, rekaman juga di Bandung, semenjak itu pergi gitu. Nah itu juga ibu juga agak marahnya di situ juga sih. Ya banyak permasalahan ya pada situ. Sampai nggak pulang-pulang sebulan. Nggak pulang-pulang Tapi sebulan. ibu sama ayah sekarang masih ada ya? Alhamdulillah masih ada. Oke. Masih bisa minta maaf tuh? Sangat sudah ya udah. Ya memang banyak berhutang minta maaf sama mereka ya. Oke. Kalau kita berkaca pada apa yang terjadi dulu gitu ya. Alhamdulillah setelah jalan di Jakarta udah itu kadang-kadang nggak pulang sebulan sampai akhirnya merantau di Jakarta, uang belum dapat. Jadi sempat telepon ibu waktu itu, minta pulsa segala macam. Apa mamah bilang, mau jadi apa? Karena pada saat itu musisi itu bukan yang, kalau mungkin sekarang zamannya YouTube, zamannya orang bisa nyari uang di musik itu dengan gampang. Pada saat itu masih emang mau jadi apa gitu, jadi musisi nggak akan menghasilkan apa-apa gitu. Tapi karena pengen harus dari Berarti ibu tegur itu karena masalah income, belum kepada hukum agama ya? belum. Oke, terus? Belum. Maksudnya jadi karena itu karena kita kan sehari-harinya lihat orang-orang terkenal, lihat band-band terkenal, sebenarnya pengen seperti mereka gitu ya. Itu aja yang dikejar. Ya, alhamdulillah itu jalan dari tahun 2020 itu udah kontrak. Dan baru keluar 2019 dari tahun 2000 ya. Kurang lebih seperti itu sih perjalanan Tahun singkatnya. 2000? 2000 itu pertama kali keluar album. Berarti bukan 2020 ya? Tadi Bukan, salah. Tadi dari tahun 2000 itu album pertama. Terakhir keluar 2019. Gitu. Singkatnya seperti itu sih, Stan. Jadi itu sudah kuliah berarti nggak dilanjutin? Kuliah nggak dilanjutin, Stan. Terus waktu itu jadi keluarga tetap tinggal di kota yang berbeda, orang tua? Di Bandung. Karena waktu semenjak ada keluar album tuh lebih sering di Jakarta. Walaupun kadang-kadang pulang ke rumah, tapi karena kita sibuk tur gitu ya. Jadi mungkin sebulan juga mungkin cuma 2-3 kali ke rumah gitu. Sampai 2019. Terus antum tinggalkan tuh? Alhamdulillah menikah tuh 2008, Ustaz. Tapi 2006 tuh udah pindah ke rumah sendiri gitu. Di Bandung juga, walaupun nggak ditinggalin tapi di Jakarta. Jadi 2006 udah keluar rumah. Itu juga mungkin utang berminta maaf sama ibu juga karena kadang keluar rumahnya nggak bilang-bilang punya rumah gitu. Jadi langsung main cabut aja gitu. Setelah itu banyaknya di Jakarta gitu. Sampai tahun 2016 itu awal titik pertama mikirin agama. Walaupun semenjak dari SMP itu memang senang sama agama. Bacaannya tuh kayak dulu tuh dialog dengan jin muslim gitu. Terus Dajjal keluar dari segitiga bermuda itu buku-buku yang kita konsumsi dulu. Oh, tanda-tanda hari kiamat. Itu banyak sekali karena kakak juga suka. Jadi kita suka baca-bacanya yang Nggak dijadikan lagu tuh. gitu. Jadi tapi ada ketertarikan pada saat itu sama agama tuh selalu ada. Dengan teman, dengan bapak sendiri sering berdebat tentang agama, tentang hal-hal yang saya ingat waktu SMP itu sering ngebahas tentang rokok karena mereka semua ngerokok kecuali saya gitu. Jadi sering hal-hal seperti itu di meja makan tuh sering jadi perdebatan gitu. Kita masuk ke tahun 2016 nih. Tadi antum bilang mulai tersentuh sisi agama. Apa sebabnya? Umroh, alhamdulillahnya. Umroh. Awalnya tuh gara-gara dari istri ngajak umroh. Waktu itu memang bentrok sama jadwal manggung. Jadi
kayaknya nggak bisa deh. Tapi ya alhamdulillah qadarullah memang panggungnya batal, terus kita berangkat umroh itu sama anak juga. Nah di sana tuh mulai tuh banyak pertanyaan, maksudnya kan dari mulai sholat juga berbeda-beda kita lihat, terus tentang di sana pun juga ada ustadz-ustadz yang dari jamiah, tapi belum ngebahas tentang agama lah di situ, masih ngebahas tentang seputar sholat. Saya juga sempat duduk juga di kajiannya pada saat itu masih Ustadz Firanda sama Ustadz Abdullah Roy, 2017 juga ke sana lagi gitu. Nah pulang dari sana mulai bertanya-tanya gitu, kayaknya ada yang miss di dalam, mungkin kita pikir kita sudah tahu agama, yang penting sholat, puasa segala macam itu. Tapi ada hal-hal yang ternyata harus dipelajarin gitu ya. Walaupun pada saat itu belum masuk pada ranah tentang pembahasan tentang musik. Hukum musik belum. Baru lebih tertarik aja pada saat itu tentang agama gitu. Terus setelah balik dari umroh, apa yang antum lakukan? Masih tetap dengan aktivitas biasa? Enggak, waktu di sana tuh dapat saran juga. Jadi sempat membaca tentang dahulu para sahabat itu membaca 10 ayat, baru nanti pindah lagi gitu setelah paham. Dan itu pulang dari umroh 2016 itu coba dipraktekin gitu. Jadi habis subuh baca Quran, baca artinya, terus di bawahnya suka ada tafsirnya gitu. Setiap hari 10. Setiap hari aja itu dijalanin. Dan itu baru pertama kali tamat Quran selama mungkin setahun lebih gitu ya, dengan baru baca artinya gitu. Kalau dulu kan kita cuma baca Quran. Itu program sendiri atau bersama istri tuh? Sendiri. Jadi pagi-pagi suka menyendiri dulu baca-baca, dan ya itu seringkali suka ada komentari di bawahnya tuh. Itu kembali lagi kepada yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan selalu balik ke sana gitu. Jadi sering banget baca hadits ini tuh gitu. Selama umroh, perjalanan umroh, apa yang menyentuh antum di situ sehingga selain kegiatan spiritual yang ada, misalnya kayak ritual tawaf, sa'i, sholat, selain ini ada nggak? Mungkin antum lihat dalam mimpi, antum dinasihatin oleh seorang ustadz, atau antum diskusi sama teman-teman mutawif di sana. Ada sesuatu nggak berhubungan dengan itu? Atau hanya sekedar perjalanan itu menyentuh aja? Yang pertama kali waktu itu dirasain waktu pertama kali lihat Ka'bah sih. Maksudnya perasaan itu nggak dapetin lagi sekarang gitu. Ketika pertama kali melihat bahwa walaupun kita sudah beragama Islam, tapi ketika melihat itu tuh seolah-olah ini agama real. Tuhan itu ada dan disembah gitu. Jadi ketika mengelilingi Ka'bah itu pertama kali tawaf itu yang nggak tahu kenapa kayak rasanya kok kayak dosa tuh banyak banget gitu di situ tuh. Merasa terbebani. Iya. Dosa. Teman-teman yang dari band gak ada yang ikut umrah pada saat itu? Enggak. Sama istri waktu aja. pada saat pulang sempat duduk diskusi ngobrol-ngobrol sama mereka, ceritain pengalaman gak? Iya. Jadi sebagaimana biasanya kalau orang pulang umroh itu kan semangatnya tinggi gitu ya, girohnya. Terus kita sok-sok banyak berdebat dengan teman-teman kita yang akhirnya malah kita sendiri dipatahkan sama mereka gitu. Kadang-kadang kita sering ngebahas tentang agama, tentang hal-hal yang sebenarnya kita sendiri juga nggak tahu, cuma sok tahu gitu. Dan mungkin pengen lihat perubahan teman-teman. Sedangkan saya sendiri juga sebenarnya ya belum tahu apa-apa juga sih, hanya baru pulang umroh gitu. Menyampaikan. Sering kita ada, ya memang sama teman-teman dulu sering adalah membahas tentang agama, cuma alhasilnya ya gitu, hubungan juga nggak enak ya. Gitu. Oke, 2016 tuh pulang umroh, mulai ada perubahan, mulai pelajari 10 ayat per hari gitu ya. Terus mulai ada diskusi ringan sama teman-teman ini. Terus puncaknya tadi 2020 ditinggalkan? 2019. Apa penyebabnya? Jadi dari 2016 itu sampai 2018 itu mulai itu sering juga nonton kajian-kajian gitu ya. Nonton kajian, maka sering posting juga hal-hal yang berbau agama di Instagram gitu. Sampai puncaknya di tahun 2017 kalau nggak salah ada yang komen di Twitter pada saat itu. Bahwa nggak boleh musik itu haram. Sesimpel itu gitu. Terus kita debat di Twitter itu gitu. Nggak tahu kenapa malamnya saya hapus komen-komen saya gitu, kok kayaknya saya ngomong kayak orang sok tahu gitu. Nah, terus mulai berpikir. Artinya dia mengatakan itu tidak boleh, antum masih mendebati kalau itu boleh gitu. Iya. Dengan perasaan sendiri. Yang antum hapus komen antum atau komen orang itu? Anak ngapus sendiri. Komen antum? Iya. Karena merasa apa? Bersalah? Berbicara tanpa
dasar. Gitu. Jadi dihapus. Terus, sempat ngobrol sama istri juga, ini ada kemungkinan ini haram pada saat itu, karena nggak tahu. Ada kemungkinan ini haram. Terus ya investigasi, harus mencari tahu gitu. Mau nggak mau, selama 2 tahun itu mencoba mencari tahu. Di tahun 2018-nya itu sebenarnya udah ada berat ke situ ya, berat ke sana. Tapi tetap ada bukan perlawanan, saya mencoba untuk menjadi musisi syar'i pada saat itu. Dengan cara berjenggot, menggunakan ya nggak isbal juga. Berarti tidak cukup dengan perbankan dan hotel syar'i ya. Karena sebelum keluar sempat gini Ustadz, sempat saya nggak mau main di klub malam lagi. Oke lah, perdebatan tentang musik berbeda, tapi sepakat dong kalau income dari khamar mah udah nggak ada perdebatan. Jadi sempat beberapa lama itu kalau manggung nggak mau main di klub malam. Terus 80% penghasilan kita itu ya mungkin 70-80% kita adalah panggung yang sponsornya rokok ya. Saya sendiri nggak merokok gitu. Dan dari kecil saya sudah bilang saya nggak suka. Dan kalau saya mau jujur sama diri sendiri gitu ya, kamu nggak ngerokok tapi kamu manggung yang sponsornya rokok, berarti kamu mempromosikan rokok gitu ya. Di waktu yang sama berarti saya nggak jujur sama diri saya sendiri. Jadi saya, yang kedua juga saya nggak mau manggung di yang jual khamar, yang kedua yang nggak ada rokoknya. Sisanya sedikit panggung, entah itu mungkin hari gatheringnya bank, atau sisanya cuma mungkin handphone atau acara sedikit sekali gitu. Jadi pada akhirnya ketika kita mencoba untuk menjadi musisi syar'i, kejepit juga semuanya. Dari segi bukan pembahasan tentang musiknya. Karena yang namanya musisi itu ada. Jadi maksudnya syar'inya ini tidak tampil di klub malam. Ya gitu kan, gitu ke arahnya. Terus, yang penting jangan di klub malam, jangan di tempat yang dianggap haram gitu ya. Iya. Oke. Ada juga kan kalau musisi itu ada istilahnya jumpa fans. Yang dimana fans itu kadang-kadang beli harga mahal untuk bisa mungkin makan malam sama artisnya segala macam. Otomatis mereka pengen foto dong. Dan otomatis mereka pengen peluk juga kadang-kadang gitu. Dan yang datang ke sana kan gak mungkin mereka yang pakai khimar tertutup semua gitu. Pasti yang tahu sendiri seperti apa gitu. Jadi karena ganjil juga kalau pakai khimar minta foto kan. Iya, apalagi peluk-peluk kan itu nggak mungkin. Maksudnya ya itulah, ya, maksudnya kita nggak bisa gitu mencoba untuk menjadi musisi syar'i itu pada akhirnya akan kejepit dari segala sisi. Terus saya berpikir, aduh jangan dulu ngomongin tentang hukum musiknya deh. Bahkan suka berandai-andai seandainya musik halal yang kayak gini-gininya pun juga urusannya panjang. Nah setelah mulai mempelajari, jadi sebelum waktu keluar itu belum keluar total, maksudnya teman-teman tuh masih yang silahkan pikirin dulu, nanti kalau masuk silahkan masuk lagi, yang penting mungkin kamu butuh liburan. Nah di jeda-jeda itu mempelajari, ternyata jatuhnya bukan hanya kepada perkara. Ini masih 2018 ya? 18 ini puncaknya. 2018 sudah mulai mengaji, ternyata perkaranya bukan hanya pada perkara haramnya musik, tapi jatuh udah mulai ke arah syirik, Ustaz. Kadang-kadang ada lirik yang kita bersumpah untuk pada seorang wanita, misalnya juga ada lirik, mungkin ada yang tahu, aku hidup untukmu, aku mati tanpamu, kata-kata seperti itu. Ada juga itu yang sudah ditinggal ya. Ada juga istilahnya kalau misalnya kita mau manggung itu kita mendatangkan pawang hujan, itu udah sangat ma'ruf lah kalau di kita gitu. Dan ketika kita cek sound, hujan, ini bentar lagi harus sudah pulang, bentar dulu lagi diturunin dulu hujannya pawangnya gitu. Ketika malamnya manggung, hujan juga, kadang-kadang kita suka bercanda gitu, pawangnya kurang jago gitu. Dan pawang itu kalau misalnya berhasil baru dibayar, kalau nggak berhasil nggak dibayar. Maksudnya sebegitu bodohnya kita kalau sekarang lihat ke belakang itu gitu. Alhamdulillah Allah keluarkan. Selain daripada itu tadi, kalau pawang hujan, kesyirikannya ada yang lain? Pakai jimat misalnya, atau ada peramal untuk mendebak ini acara sukses atau tidak gitu. Ada juga ke sana nggak? Ada.
Cuma saya takut karena ini ngebahasnya nih ranah perusahaan juga nih. Memang tapi enggak, global aja. Global Karena, aja. Teman-teman ini perlu mengetahui dari semua sisi selain hukum syar'i. Karena kalau hukum syar'i mungkin saya bisa jelasin. Akhi dan ukhti haram. Ini ayatnya, ini hadisnya. Selesai. Tapi kita ingin menyentuh dari sisi yang lainnya. Di praktisi di lapangan itu akan beda. Bisa menyampaikan sesuatu secara global, tidak harus menyebutkan nama perusahaan, tidak harus menyebutkan merek, brand, dan tidak ada. Kita cuma menyebutkan oh ternyata kayak tadi itu ada kadang-kadang masuk karena syirik sampai pakai pawang hujan. Itu kan satu poin yang mungkin tidak semua orang tahu poin itu. Mungkin orang pikir ya sudah cuma tampil saja gitu. Itu contohnya. Jadi tidak asing karena gini, dalam teori agama semua amal soleh itu punya saudara-saudara. Contoh, orang sholat 5 waktu itu sangat dekat dengan zikir, doa, baca Quran, teman-teman soleh, majelis ilmu, itu kayak paket gitu. Nah sebagaimana juga orang kalau di diskotik, musik, itu dekat sekali dengan khamr, perempuan, itu kayak satu paket gitu. Makanya Urwa bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in pernah berkata, kalau kamu melihat satu kebaikan, amal soleh dari seseorang, bersangka baiklah dengan dia. Karena amal solehnya itu punya saudara-saudara. Kalau sekali kita lihat orang itu ke masjid sholat, kita harus sangka baik. Berarti orang ini aja saja amal soleh yang lainnya pasti. Mungkin dia baca kitab di rumahnya, mungkin dia hadir majelis ilmu, mungkin dia dakwahi keluarganya, mungkin dia pendapatannya halal, mungkin dia bakti sama orang tuanya. Itu satu paket. Sebagaimana kalau kamu lihat seseorang melakukan perbuatan dosa, ketahuilah dia pasti punya saudara-saudara. Artinya itu pasti akan ada rentetannya. Itu kayak sudah pasti. Orang kalau sudah umumnya ya, bermain musik ya tadi, itu sudah tidak asing. Kita tentu bilang masalah klub malam, kemudian pasti akan ada perempuan yang tidak berhijab, kemudian akan ada khamr, akan ada narkotika, akan ada segala macam. Tapi sisi syirik ini saya pun baru dengar nih. Kalau pakai